Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil dari tugas besar untuk ujian akhir semester mata kuliah ergonomi. Nah, di sini kami membahas mengenai analisis postur kerja dengan metode Pliebel pada studi kasus aktivitas menyetrika pada pekerja Empro Laundry. Nah, untuk yang pertama kita akan menjelaskan tentang apa itu metode Pliebel. Metode Pliebel merupakan metode yang dibuat oleh Dr. Camworth pada tahun 1990. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor terjadinya cedera otot yang menimbulkan efek berbahaya. Metode Pliebel checklist diterapkan untuk mengetahui bagian tubuh yang mengalami keluhan muskuloskeletal terbesar, yaitu neck shoulder, upper back, elbow, forearms, hands, feet, knee and hips, and low back. Nah, penilaian kerja ini dimulai dengan sebuah wawancara dengan karyawan dan membuat kuesioner. Untuk menentukan hasil presentase bagian tubuh yang sering mengalami cedera atau menimbulkan resiko cedera dengan menggunakan rumus, presentase sama dengan jumlah jawaban ya dibagi total pertanyaan dan dikali 100%. Nah, ini merupakan data awal atau permasalahan yang terjadi. Dapat kita lihat, itu merupakan gambar seorang pekerja Empro Laundry yang sedang melakukan aktivitas menyetrika. Menyetrika merupakan aktivitas yang cukup dominan pada usaha laundry. Biasanya pekerja melakukan aktivitas menyetrika dalam sehari bisa mencapai rata-rata 3 jam, baik posisi berdiri maupun posisi duduk. Hal ini sering dikeluhkan oleh pekerja karena punggung terkadang nyeri dan lutut yang pegal karena sering bekerja dalam posisi berdiri. Hal ini sering dikeluhkan ketika malam hari, mengingat usia pekerja yang sudah lebih dari 50 tahun. Nah, ini merupakan pengumpulan data. Di sini para pekerja mengisi kuesioner. Para pekerja akan menuliskan bagian mana saja yang dirasa sakit. Setelah dilakukan pengumpulan data, lalu pengolahan data, dan ini merupakan rekap data kuesioner yang sudah diisi. Nah, di sini kita sudah bisa melihat gambar di atas merupakan histogram skor faktor resiko cedera otot. Pada gambar tersebut dapat diketahui pada bagian leher, bahu, dan punggung atas sebesar 62%, pada bagian siku, lengan bawah, dan tangan sebesar 73%, pada bagian kaki sebesar 50%, pada bagian lutut dan pinggung sebesar 50%, pada bagian punggung bawah sebesar 48%, sedangkan untuk faktor lingkungan sebesar 33%. Selanjutnya, ini merupakan usulan perbaikan. Nah, setelah dilakukan perhitungan tadi, didapatkan usulan perbaikan untuk posisi kerja. Usulan perbaikan hanya dibuat dengan penambahan fasilitas kursi sesuai dengan antropometri orang Indonesia. Dengan adanya penambahan fasilitas ini, kedua siku maupun lengan bisa disandarkan dengan mudah di atas meja. Selain itu, kedua kaki bisa diluruskan dan disandarkan pada kolong meja. Setelah dilakukan penambahan fasilitas, diharapkan dapat mengurangi cedera otot pada aktivitas menyetrika tersebut. Nah, ini dia perbedaan karakteristik posisi kerja. Di kiri merupakan gambar posisi sebelum perbaikan dan gambar sebelah kanan yaitu merupakan posisi setelah perbaikan. Nah, pada postur sebelum perbaikan mengharuskan operator berdiri dan menyondongkan badan ke depan karena bentuk meja yang kurang tinggi. Hal ini menyebabkan beban yang dialami punggung bagian bawah, leher, lutut, dan pinggul cukup berat. Postur tubuh ini jika dilakukan lama dan berulang dapat menyebabkan cedera. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan postur kerja.
Nah, untuk postur kerja setelah perbaikan, untuk mendapatkan postur kerja yang baik bagi operator pada saat menyetrika, digunakanlah kursi. Dengan posisi duduk, operator lebih mudah mendapatkan posisi yang nyaman saat bekerja jika diamati tubuh operator tak lagi mengarah ke depan. Punggung setara leher cukup tegak sehingga beban yang dialami tidak terlalu berat dan dapat mencegah bungkuk. Kemudian dengan posisi duduk, beban pada lutut juga berkurang. Posisi duduk juga menambah jangkauan tangan tanpa harus membungkukkan badan. Nah, untuk kesimpulannya yang pertama yaitu berdasarkan pengolahan data dengan Pliebel checklist, presentase tertinggi atau berisiko tertinggi menimbulkan cedera terdapat pada bagian tubuh yaitu siku, lengan bawah, dan tangan, yakni sebesar 73%, diikuti bagian tubuh leher, bahu, dan punggung sebesar 62%, bagian kaki 50%, bagian lutut dan pinggul sebesar 50%, dan bagian punggung bawah sebesar 48%. Dan untuk faktor lingkungan dengan presentase sebesar 33%. Untuk yang kedua, yakni perbaikan postur kerja dilakukan dengan penambahan fasilitas kursi yang memadai dari yang posisi awal atau kebiasaan yang sering berdiri menjadi bekerja dengan posisi duduk. Dengan demikian diharapkan penambahan kursi bertujuan untuk mengurangi resiko cedera otot pada tubuh. Namun diperlukan penilaian lebih lanjut untuk merancang kursi yang benar-benar nyaman. Sekian, ini merupakan penjelasan dari tugas yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.